Inilah benteng pendem Ambarawa atau benteng Fort William I, merupakan salah satu peninggalan dari zaman kolonial yang paling terkenal di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Benteng ini berlokasi di dekat Museum Kereta Api Ambarawa. Benteng ini dibangun pada tahun 1834 dan selesai pada tahun 1845. Saat ini benteng ini selesai dalam proses pemugaran dan nantinya benteng ini akan dijadikan wisata. Dan ini adalah kunjungan saya pada hari Sabtu tanggal 15 November tahun 2025, di mana pre-soft opening ini sangat ramai dikunjungi oleh warga sekitar. Warga sekitar sangat antusias sekali dalam menyambut pembukaan benteng pendem Ambarawa atau benteng Fort William I ini. Dan menurut informasi yang saya dapat, dalam masa pre-soft opening ini masih free, alias tidak dikenakan tiket masuk sampai dengan tanggal 17 November tahun 2025. Tentang sejarah benteng pendem Ambarawa. Benteng pendem Ambarawa menjadi saksi bisu betapa Ambarawa dulunya dijadikan basis militer, pertahanan, logistik, atau sekedar kota penghubung bagi kepentingan Belanda. Secara geografis, letaknya memang sangat strategis, yaitu berada di jalur pertemuan tiga kota, Kota Semarang, Magelang, dan Salatiga. Karena letaknya yang strategis itu, selama Perang Diponegoro, yaitu periode 1827 sampai dengan 1830, Kolonel Horn yang menjabat sebagai Komandan Divisi 2 memerintahkan untuk membangun barak militer dan penyimpanan logistik untuk berperang yang berlokasi di daerah Bawen. Setelah perang berakhir, tepatnya pada tahun 1834, dibangunlah sebuah benteng di Ambarawa yang kemudian diberi nama Fort William I atau lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem Ambarawa. Nama Fort William I diambil dari nama Raja Belanda Willem Frederik Prins van Orange-Nassau. Sedangkan sebutan benteng pendem berhubungan dengan bangunannya yang tertutup tanah. Karena dalam bahasa Jawa, istilah pendem berarti berada di bawah tanah atau terkubur. Untuk mendirikan benteng pendem Ambarawa, Belanda melakukan persiapan besar-besaran dan terencana. Barak prajurit, bengkel kerja, hingga perkampungan pekerja dengan kapasitas 4.500 orang didirikan di dekat lokasi pembangunan. Proyek pembangunan benteng melibatkan insinyur Yeni, penjaga, dan 3.000 kuli pribumi serta beberapa tahanan yang dihukum kerja paksa. Bahkan banyak pekerjanya yang diperlakukan tidak manusiawi hingga berakhir tewas mengenaskan. Meski telah ditempati para tentara sejak 1844, pembangunan benteng ini baru benar-benar selesai pada tahun 1845. Fungsi benteng pendem Ambarawa. Pada umumnya sebuah benteng dibangun dengan tujuan untuk pertahanan dari serangan musuh. Akan tetapi tidak dengan benteng pendem Ambarawa yang konon mampu menampung sebanyak 12.000 tentara. Hal itu dibuktikan dengan arsitektur bangunannya yang banyak jendela, mengindikasikan bahwa fungsi utamanya bukan untuk pertahanan, akan tetapi sebagai barak militer, penjara, dan gudang logistik perang. Mulai dari meriam, senapan, kendaraan berat, juga kebutuhan makanan. Selain itu, benteng pendem Ambarawa tidak dilengkapi bangunan yang berfungsi sebagai tameng dan tempat meriam. Pada masa penjajahan Jepang, benteng ini digunakan sebagai kamp tawanan orang-orang Belanda
dan penduduk yang dicurigai membangkang kepada pemerintah Jepang. Sepanjang sejarahnya banyak perlakuan mengerikan yang diterima para tawanan hingga meninggal di penjara ini. Oleh karena itu, banyak cerita horor menyelimuti benteng pendem Ambarawa yang menyebar di masyarakat hingga sekarang. Salah satu tokoh yang pernah ditanam di benteng ini adalah pejuang sekaligus ulama, Kiai Mahfud Salam. Ia mendiami salah satu blok di benteng pendem Ambarawa, hingga akhirnya meninggal dunia dan dikebumikan di luar komplek benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, benteng ini digunakan sebagai pangkalan militer oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR antara tahun 1950 hingga 1985. Sebagian benteng pernah diubah menjadi penjara dewasa dan remaja. Kemudian sejak tahun 2003 hingga saat ini, benteng pendem Ambarawa dimanfaatkan sebagai lembaga permasyarakatan kelas 2A Ambarawa dan asrama. Secara umum, bangunan benteng pendem Ambarawa terbentuk bujur sangkar dan lingkungan sekitarnya berupa persawahan. Pada kompleks benteng ini terdapat beberapa bangunan induk yang letaknya terpisah sesuai dengan penjuru arah mata angin. Selain itu, bangunan benteng pendem Ambarawa memiliki banyak jendela dan tidak dilengkapi dengan bastion karena fungsinya memang untuk barak militer dan gudang logistik, bukan sebagai benteng pertahanan. Saat ini beberapa bagian bangunan masih dalam kondisi seperti aslinya, sementara pada beberapa bagian lainnya telah mengalami perubahan, baik disesuaikan dengan fungsi maupun karena pengaruh alam. Kini di tahun 2025, benteng pendem telah selesai dipugar dan siap dijadikan sebagai objek wisata di Ambarawa.